Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Saudara semuanya, para pemirsa channel YouTube kami dari Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Islam Malang. Siang hari ini, alhamdulillah bisa sowan silaturahim ke Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Sabilur Rasyad terkait dengan ada permintaan untuk kultum ngaji bareng bersama Al-Mukarram Al-Ustadz YHJ Dr. Marzuki Mustamar MAG yang akan membahas terkait dengan puasa Ramadan dalam pandangan ilmu biologi konservasi atau lingkungan. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa membawa manfaat, khususnya untuk calon-calon mahasiswa baru yang akan kuliah di Universitas Islam Malang di jurusan Biologi Fakultas MIPA. Waktu kami berikan sepenuhnya pada Al-Mukarram Bapak GHJ Dr. GHJ Marzuki Mustamar. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, para mahasiswa, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Penting sekali umat Islam mengerti dan memahami lingkungan. Penting sekali umat Islam mengerti dan memahami alam dan kehidupan secara umum. Misalnya petani muslim yang memahami lingkungannya, dia tahu kontur tanahnya, dia tahu DPL ketinggian daerah itu berapa meter dari permukaan air laut. Dia tahu suhunya berapa, kelembapannya berapa, kira-kira situasi seperti itu yang paling pas itu nanam apa. Penting sekali santri mengerti alam, mengerti lingkungan. Lalu juga ngerti kondisi tanah, peta tanah, wilayah sekitarnya situ pH-nya kayak apa, unsur haranya kayak apa, lalu terlalu asam apa enggak. Setelah tahu itu, maka dia bisa memilih pupuk. Oh, kalau kayak begini, pupuknya ZA misalnya, TSP, jangan langsung urea, atau pupuk kandang, atau kompos, dan segala macamnya. Mengerti alam itu penting. Mengerti kehidupan itu penting. Kita yang kebetulan mahasiswa, syukur-syukur juga rodo ilmuwan dan melek ilmu, melek unsur yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, apalagi kita bisa membawa ke lab misalnya. Kita tahu daun ini mengandung unsur ini, manfaatnya ini.
organ ini mengandung unsur ini, manfaatnya ini, bahayanya ini. Setelah tahu itu, maka dia dan masyarakatnya bisa mandiri atau lumayan mandiri. Sakit ini cukup mengkonsumsi ini. Misalnya kena luka, darah keluar, kalau di kampung kami dulu, itu mengunyah pupusnya lamtoro. Sampai lembut, taruh yang darahnya keluar, mampet itu. Betadinan desa itu kayak begitu. Betapa pentingnya memahami alam, memahami tumbuh-tumbuhan. Lalu lebih lanjut misalnya tahu banyak tentang unsur yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Ini zat besinya gimana, yang ini seratnya bagaimana, yang ini kira-kira nyun sewu bote misalnya, karbohidratnya berapa persen, gulanya berapa persen. Nah, dia setelah check up ternyata ada kerawanan gula, maka dia bisa milih, oh saya nggak makan nasi beras misalnya, cukup bote, cukup uwi dan sebagainya. Masya Allah, jangan sampai kita Muslim nggak mengerti alam, nggak mengerti biologi. Lebih jauh, misalnya ilmu biologi, ilmu alam terkait dengan konservasi. Kita mesti mengerti dan bisa menghitung. Kalau di wilayah tertentu ada terobong pabrik sekian, mengeluarkan asap sekian, menimbulkan polusi, ada emisi kan? Lalu perkiraan kendaraan yang lewat sehari sekian juga mengeluarkan emisi. Terus di wilayah itu ada berapa juta pohon, sedang, kecil, besar, yang kira-kira di sampling mawon sekian juta pohon itu setiap malam mengeluarkan CO2 sampai berapa. Dan kita tahu fungsi CO2 itu bisa membersihkan, menetralisir polusi tadi. Nah, pengambil kebijakan masyarakat umum penting sekali. Di sini nggak boleh ada pabrik, sebab perbandingan antara CO2 yang dikeluarkan daun-daun pohon itu dengan emisi yang diakibatkan terobong maupun kendaraan sudah agak akut misalnya. Nah, yang harus dilakukan apa? Itu kalau pengambil kebijakannya nggak mengerti ilmu alam, kacau, dipek duit itu. Akhirnya timbul kerusakan. Ya, terus belum lagi misalnya Quran memerintah kita agar melahirkan generasi yang kuat-kuat. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang kuat secara fisik itu dimulai dari memilih bibit yang unggul. Nah, andai nanti fuqaha ahli fikih memutuskan bayi tabung itu memang sah, memang bibit dari suami, dan dimasukkan ke rahim istri, ada kemungkinan secara ilmiah, secara biologi, kita membawa sperma kita ke lab, membawa ovum istri ke lab, dari sekian ribu atau sekian juta sel itu, biar dipilah-dipilih mana yang kromosomnya paling
Baik. Mana yang nggak ada catat kromosomnya. Setelah terpilih yang paling baik, maka nanti diambil lalu di bayi tabung dulu. Nyata sudah terbuai positif menjadi zigot, diambil dimasukkan ke rahim istri. Ikhtiar-ikhtiar ilmiah seperti itu, andai fikih nanti mengesahkan, sungguh itu sangat sejalan dengan Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu alaihim. Jadi para santri jangan menganggap ilmu biologi nggak penting. Saya saja yang pondokan nganggap penting. Saya untuk kehidupan. Ya, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk menjaga kesehatan lingkungan. Yang pada akhirnya kalau lingkungan sehat, manusianya juga sehat. Manusia sehat lebih produktif. Ibadahnya pun juga lebih banyak, amalnya juga lebih banyak. Dan memang itulah salah satu visi misi manusia disuruh hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang paling banyak memberi manfaat. Dan itu nggak bisa kalau orang itu nggak sehat, nggak kuat, nggak pinter, nggak produktif. Kalau sehat, kuat, pinter, produktif, berarti baik, barulah bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Mari para santri yang sekarang mungkin lagi aliyah, SMA, SMK, atau yang sederajat, atau yang mu'adalah, untuk menuju ke sana, kampus kita Unisma Malang, yang terakreditasi A dan unggulan, mempunyai prodi apa jurusan ini? Biologi, Fakultas MIPA. Fakultas MIPA jurusan biologi. Tentu semua ilmu biologi di semua kampus sama. Tapi kalau di Unisma, Islam, NU, dosennya juga banyak yang pondokan, ada harapan mengupayakan integrasi ilmu antara Al-Quran dan sains, antara wahyu, ayat kauniyah dengan ilmu alam, ayat kauniyah. Kalau itu bisa diupayakan, dan saya yakin Unisma bisa. Dan itu juga yang membedakan ciri khas Unisma dengan biologi yang lain. Kalau itu bisa, tentu luar biasa. Kita sudah yakin dengan Quran, dengan ilmu membuktikan bahwa Quran itu nyata, empirik, faktual, secara laboratorium terbukti. Mundak mantep maneh. Ya. Dan Unisma itu bisa. Nah, makanya sekali lagi, ayo terus tuntut ilmu. Kami-kami yang kadung di pondok ya tetap di pondok. Kami-kami yang kadung faslun ya tetap faslun. Tapi Al-Quran berpesan, ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafariqah. Pesan Yakub kepada anak-anaknya, nah jangan masuk lewat satu pintu, nah masuklah lewat berbagai pintu menuju muara titik yang sama. Kami pondokan lewat faslun, ada yang lewat kedokteran, ada yang jalur politik, jalur ekonomi, jalur sains. Termasuk ini kami himbau harus ada santri kaum muslimin warga NU yang masuk di jurusan biologi. Ayo rame-rame ke biologi Unisma, ilmu kita dapat, masa depan bisa kita raih, iman semakin kuat, dan tentu barokah. Saya kira demikian.